Kita ke topik malam hari ini, yaitu tentang leadership. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, leadership atau secara harfiah, secara kebahasaan artinya kepemimpinan. Nah, leadership adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain agar mau bertindak sesuai rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang dengan pengaruh yang lebih tinggi ataupun lebih kuat, serta memiliki banyak pengikut, hendaknya telah menguasai skill leadershipnya dengan baik ya. Namun kenyataannya ya masih banyak yang sebenarnya belum ataupun belum saatnya mempunyai kapasitas menjadi pemimpin tapi tetap memegang tampuk kepemimpinan ataupun menjadi leader di circle-nya. Nah, kalau secara kasat mata ya, kepemimpinan itu gimana sih kalau menurut saya? Kepemimpinan itu gimana kita bisa mengajak, bukan mempengaruhi ya kalau menurut diri saya, bisa mengajak, mengayomi orang lain untuk ikut dengan dirinya gitu. Dengan dirinya ini, ikut dengan dirinya ini maksudnya dengan konsep berpikirnya, dengan prinsipnya, dengan tujuan hidupnya yang melibatkan orang lain pastinya ya. Nah, itulah yang saya sebut, menurut saya pribadi itu leadership atau kepemimpinan. Nah, menurut Anda kira-kira kepemimpinan itu seperti apa sih? Bisa sharing-sharing ya. Dan masih banyak hal tentang leadership yang akan kita omongin. Nah, tadi kita udah singgung sedikit tentang apa itu leadership, kepemimpinan secara harfiah, dan juga apa sih maknanya. Sampai batuk nih. Nah, sekarang kita bahas tentang tips menjadi seseorang pemimpin yang baik ya. Jadi yang pertama itu, wah ini banyak nih tipsnya nih, ada sekitar 10-an. Jadi saya potong dulu ya, bagi dua dulu. Yang pertama itu, pemimpin yang baik memiliki attitude yang tidak nyeleneh. Nah, menjadi seorang pemimpin itu artinya kita akan menjadi seseorang yang akan selalu berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai karakteristik. Nah, satu penilaian yang penting dalam diri seorang pemimpin adalah tentang etika. Itulah kenapa sepintar apapun pemimpin kita, entah itu di kantor, di kampus, di sekolah, pokoknya di mana aja deh, tetap akan tidak terlihat sebagai pemimpin yang baik di mata orang lain jika etikanya selalu menyimpang dari adab ataupun norma yang berlaku dalam suatu circle ya. Lalu yang kedua tipsnya, pemimpin yang baik terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan juga kritis. Nah, walaupun dia kritis, entah itu kritisnya mengarah ke perfeksionis, tapi dia terbuka untuk mendengarkan ataupun saran dan kritik dari orang lain gitu. Jadi misalnya tentang suatu problem ataupun masalah, dia nggak hanya mengedepankan, wah ini menurut saya ini harus begini nih, kita harus jalanin seperti ini nih. Oh enggak, tapi dia tetap terbuka dan mendengarkan saran dari circle-nya ya, entah itu bawahannya, entah itu rekan kerjanya. Jadi kayak misalnya, saya punya ide begini-begini, kira-kira bagusnya gimana ya kita mengembangkan ide gini. Nah, seperti itu tuh, terbuka dan selalu mendengarkan masukan dari orang lain. Lalu tips yang ketiga, pemimpin yang baik memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. Nah, pikirkan kembali tentang bagaimana jalan terbaik untuk memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan, karena orang lain akan selalu melihat apa aja sih manfaat yang mereka dapatkan jika berada di bawah naungan kita gitu ya. Benefitnya apa deh untuk mereka? Untung ruginya apa gitu ya? Ya, kita nggak munafik, kita pasti punya maksud dan tujuan tertentu, tujuan pribadi dalam setiap pilihan yang kita ambil. Entah itu baik, entah itu buruk, tujuannya itu pasti ada alasan di baliknya ya. Nah, tips selanjutnya, pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar. Karena menjadi pemimpin tidak harus selalu memiliki jabatan yang lebih tinggi, jabatan manajer, CEO, CMO, CTO, enggak. Karena hal itu bisa kita dapatkan dari
apa yang telah kita berikan kepada circle kita. Semuanya sanggup kita raih karena mampu membaca lingkungan sekitar dengan baik dan telah berkomunikasi juga dengan baik bersama tim, sehingga keberadaan kita dapat menawarkan solusi terbaik ataupun opsi terbaik bagi setiap pemecahan masalahnya. Lalu yang kelima, pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar. Nah ini bukan untuk jadi pemimpin aja ya, untuk jadi apa aja deh. Kita tuh harus memiliki wawasan yang luas, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah cepat puas. Wah, saya udah punya jabatan tinggi nih, udah memimpin berbagai macam orang di kantor ini, punya banyak bawahan, subdivisi ini, subdivisi itu. Tapi tanpa wawasan dan rasa lapar untuk belajar, ya jabatan itu nggak ada artinya, karena suatu hari bisa jadi kita bakal dicatut ataupun dicongkel dari tampuk kepemimpinan kita, karena selalu dan akan selalu ada orang yang lebih baik dari diri kita ya, itu lebih pintar, lebih gigih belajarnya, lebih gigih bekerjanya. Itu tuh harus kita tanamkan. Kita lanjut lagi, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, kiat dan tipsnya ya. Tadi sudah ada 5, dan sekarang yang ke-6, pemimpin yang baik terlihat menonjol daripada orang lain. Sekali lagi, terlihat menonjol sebagai seorang pemimpin tidak perlu kita menunggu sampai mendapatkan jabatan, karena semuanya akan bergerak dan mengalir begitu saja, dan terlihat bahwa kita ataupun Anda lah pemimpin dalam kelompok ataupun circle tersebut. Ya seperti gimana ya, nggak bisa harus selalu ditentukan, kamu jadi, misalnya kalau di kampus gitu ya, kamu jadi ketua kelas atau cutting gitu ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya seiring berjalannya waktu sudah kenal, oh ternyata si A punya potensi untuk memimpin gitu ya, kaderisasi lah kalau misalnya istilah di kampusnya. Masih ingat banget nih istilah kaderisasi, udah lama banget nggak denger ya. Lalu tips selanjutnya, pemimpin yang baik tidak menutupi kesalahannya, karena hanya orang yang berjiwa besar yang sanggup menjadi pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya masih menjadi manusia biasa yang tidak lepas ataupun tidak luput dari kesalahannya, baik itu kesalahan dirinya sendiri ataupun kesalahan dalam memimpin ya. Dia tidak, pemimpin yang baik, dia tidak melempar batu sembunyi tangan, tidak melemparkan kesalahannya orang lain, tidak menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Pokoknya dia terima dengan lapang dada dan tidak menutupi kesalahannya sama sekali. Lalu yang ke-8, pemimpin yang baik tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi terhadap orang lain ya, walaupun dalam bentuk misalnya kalau pertunjukan gitu, tepuk tangan, ataupun dalam suatu presentasi dengan klien bawahannya gitu ya, kalau di lingkungan kerja bawahannya yang mempresentasikan. Setelah selesai presentasi diapresiasi ya dengan tepuk tangan, dengan pandangan bangga, dengan senyum lebar. Itu udah termasuk apresiasi walaupun masih dalam tahap ataupun kadar yang sederhana. Nah selanjutnya, pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, bukan emosi yang tinggi ya, tapi kecerdasan emosional yang tinggi. Karena kalau misalnya sebenarnya nih ya, menurut pengalaman saya, kalau misalnya si pemimpin itu terlalu mengikuti emosinya gitu, dan sudah mengarah ke emosi yang tinggi, itu bakal nggak stabil tuh circle-nya dia ataupun orang-orang yang dia pimpin. Pasti bakal ada bisik-bisik tetangga di belakang, si bapak ini, si ibu ini begini. Nah itu udah sebenarnya udah mencerminkan bahwa kita bukan pemimpin yang baik. Tapi jika kita bisa mengelola kecerdasan emosi kita dengan baik, dengan sangat baik, itu adalah salah satu cermin kita sangat-sangat bisa diandalkan menjadi pemimpin. Lalu selanjutnya, yang terakhir nih tipsnya,
Pemimpin yang baik jarang terlihat ragu. Wah, ragu, semua manusia pasti ragu. Pernah ragu akan pilihannya, pernah ragu akan keputusannya. Tapi setelah dia ragu, dia terbersit rasa ragu, dia langsung yakin, langsung optimis. Ini pilihan saya, ini keputusan saya. Apapun resiko kedepannya, saya yang tanggung. Nah, itu tuh baru pemimpin, bukan yang bagusnya gimana ya? Kalau kayak gini nggak bagus, tapi kalau begini juga nggak bagus. Ya, itu namanya ragu. Jangan sampai seperti itu ya.